Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau ceritain alur film yang berjudul Twisters 2004. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Cerita bermula ketika tim pemburu badai sedang melakukan sebuah eksperimen penjinak badai tornado di sebuah lahan kosong. Anggota tim tersebut bernama Javi, Jeb, Kate, Priven, dan juga Dorothy. Di dalam eksperimen ini mereka akan memecah tornado sehingga membuat tornado tersebut perlahan menjadi reda. Untuk memuluskan rencana tersebut, mereka harus mencari badai tornado lalu berharap tornado tersebut menghisap tong yang berisikan polimer. Sesuai dengan prediksi Kate, mereka pergi ke titik badai tornado yang akan muncul di Oklahoma. Mereka mencampur beberapa bahan yang tersisa. Mereka optimis eksperimen kali ini akan berhasil. Setelah selesai, mereka menghampiri badai untuk menerbangkan tong di jalur yang akan dilewati oleh tornado. Tiba-tiba mobil mereka dihantam oleh benda yang terbang sehingga membuat pengangkut tong tersebut terguling dan menumpahkan campuran polimer. Ketika mereka berhenti tepat di jalur badai tornado, mereka meninggalkan tong itu di sana. Perlahan tornado menghisap isi tong tersebut. Tapi sayangnya tornado tidak terpecah dan mereda. Tornado malah bertambah besar dan berubah menjadi tornado EF5. Mereka memutuskan untuk pergi berlindung di bawah jembatan. Namun naasnya, Priven, Dorothy, dan Jeb wafat terbawa oleh angin tornado. Akibat kejadian ini membuat Kate terpukul dan trauma. 5 tahun kemudian, Kate bekerja di Badan Pengawasan Cuaca. Dia ditemui oleh Javi yang berhasil selamat pada kejadian sebelumnya. Javi sekarang bekerja di militer sebagai pengendali misil. Tujuannya menemui Kate untuk mengajaknya bergabung ke dalam sebuah tim pencari data tornado yang bernama Strompar. Tetapi Kate menolaknya karena dia masih trauma. Keesokan harinya, ketika baru bangun tidur, Kate mendapatkan pesan dari Javi yang dimana terdapat angin tornado menghantam sebuah kota. Mereka kembali ke Oklahoma. Javi memiliki seorang investor yang mendanai setiap kegiatannya dalam mencari data tornado. Ketika sampai, Javi mengenalkan Kate kepada timnya. Kate ditunjuk sebagai pembaca tornado. Dia hanya mempunyai waktu 1 minggu untuk melakukan kegiatan ini. Tiba-tiba datang pemburu tornado yang lainnya. Mereka memburu tornado hanya untuk konten di YouTube dan menyiarkannya secara live. Dan timnya ini diketuai oleh Tyler. Tanpa memperdulikan Tyler, Kate langsung membaca arah angin untuk mengetahui di manakah akan munculnya badai tornado selanjutnya. Setelah mengetahui lokasi badai tornado, Kate, Javi, dan juga timnya segera pergi ke lokasi tersebut. Tell us where the front of the tornado is. She is pretty. Dumbass! Joining us today. Tim Strompar segera menurunkan alat yang dinamakan Scarecrow, lalu menancapkannya di jalur badai. Tetapi ketika giliran Kate dan Javi memasang Scarecrow, kenangan buruk kembali menghantuinya sehingga membuat mereka gagal memasang alat terakhir. We're too far! Sementara Tyler pergi menuju badai. Mereka melakukan live streaming sembari menerjang badai dan hujan es. Tiba-tiba badai bercampur dengan kembang api. Tyler melakukan hal gila demi bisa memuaskan penggemarnya. Man, all thanks to my crew. I got Boone on camera. Singkat cerita, Javi menemui investornya. Dia memberikan data-data rumah yang telah hancur tersapu rata oleh badai. Sementara Kate sedang membaca arah angin, dia dihampiri oleh Tyler. Kate membohongi Tyler dengan embel-embel ingin membelikannya sebuah minuman.
Lalu Kate mengajak tim Stormfront untuk pergi menuju lokasi badai tornado. Mengetahui dia telah dibohongi, Tyler menyuruh timnya untuk segera pergi menuju lokasi badai tornado. Mereka saling berlomba untuk sampai ke sana lebih dulu. Ternyata badai tornadonya kembar. Javi meminta Kate agar menentukan badai mana yang bertahan lebih lama. Setelah melihat arah angin, Kate memutuskan untuk belok ke kiri, sementara Tyler pergi ke kanan. Alright, get it set up, Boone. Yes. Tyler bersiap-siap menurunkan bor tanah agar mobil mereka tidak terbawa badai. Tiba-tiba badai berhenti sehingga membuat mereka terdiam. Stormfront segera memasang Scarecrow. Setelah berhasil terpasang semua, badai menjadi semakin besar sehingga membuat mobil mereka kehilangan kendali. Beruntungnya Kate dan Javi berhasil selamat. Kate menyadari bahwa badai tornado tadi akan melewati sebuah kota kecil yang ada di dekat sana. Kate meminta agar Javi mau menolong orang-orang tersebut, tetapi Javi sepertinya tidak peduli. Dia lebih mementingkan Scarecrow-nya yang hilang. Pada saat mereka sampai di kota tersebut, kota sudah hancur luluh lantah. Javi meminta agar Kate segera pergi dari sana. Pada saat itu, Kate bertemu dengan Tyler. Mereka berbincang sebentar. Dari perbincangan tersebut diketahui bahwa Javi bekerja sama dengan investor untuk membeli rumah dengan harga miring akibat badai tornado, dan nantinya keuntungan ini akan dijadikan sebagai lahan bisnis. Singkat cerita, Tyler dan Kate sedang menonton rodeo. Kate menyadari adanya sebuah keanehan di sekitar sini. Semua itu dikonfirmasi oleh notifikasi di ponsel mereka bahwa akan ada badai tornado. Tyler dan Kate pergi ke penginapan mereka untuk ruang bawah tanah. Mereka juga mengajak ibu dan anak untuk pergi bersamanya. Tapi sayangnya di penginapan tersebut tidak ada ruang bawah tanah. Mereka semua pergi berlindung di dalam sebuah kolam renang yang terbengkalai. Untungnya mereka berhasil selamat dari kejadian tersebut. Kate memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya untuk beristirahat. Pagi harinya Kate kembali ke gudang atau ke base camp di mana dulu dia dan teman-temannya melakukan penelitian untuk eksperimen. Tiba-tiba Tyler datang untuk menemuinya. Karena ibu Kate yang cukup friendly, Tyler diizinkan untuk masuk ke dalam. Tyler melihat catatan hasil penelitian yang Kate lakukan. Dia menemukan beberapa hal yang kurang sempurna. EF1 or EF5 tornado. Kate mencoba memperbarui hasil penelitian sebelumnya. Berkat data-data tornado dari Javi, mereka menemukan kekurangan dari eksperimen sebelumnya. Mereka berhasil menyempurnakan penelitian tersebut. Tyler mengajak Kate untuk pergi menemui timnya. Sebelum berangkat, Tyler memberikan kenangan berupa kaos kepada ibunya Kate. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya mereka melakukan eksperimen pada satu tornado yang akan muncul. By modifying the variables, hopefully disrupting the process. Bersama dengan itu, Stormfront juga tidak mau kalah untuk mengambil data-data dari badai tornado. Mereka memasuki area hujan es. Pada saat ini pandangan sangat terbatas sampai-sampai mobil Stormfront yang dikendarai oleh Javi terlalu dekat dengan badai tornado. Saking besarnya badai itu menghantam sebuah pabrik kilang minyak yang menyebabkan kebakaran di sekitar sana. Badai itu berada di tingkat EF5. Badai tornado bergerak ke arah kota terdekat. Tyler dan timnya memutuskan untuk membantu mengevakuasi warga kota.
Javi memutuskan untuk membantu Kate mengevakuasi warga kota dan meninggalkan rekan kerjanya di pinggir jalan. But we got the team waiting for us and we got the storm of a century out there. Tell Riggs we're done! Karena ruang bawah tanah sudah penuh, mereka memutuskan untuk membawa sisa warga kota ke dalam gedung bioskop. Beruntungnya Javi datang di saat yang tepat. Mereka masuk ke dalam gedung bioskop. Biasanya gedung bioskop didesain sangat kokoh, tapi tidak dengan gedung bioskop ini. Badai tornado berhasil mengangkat sedikit demi sedikit bangunan bioskop sehingga membuat Kate mengambil resiko untuk meredakan tornado dengan cara menerbangkan sisa polimer dan perak yodium yang telah disempurnakan. Pada saat Kate menekan tombol pembuka tong, mesinnya macet. Alhamdulillahnya, setelah mencoba berkali-kali, akhirnya tong tersebut terbuka. Tapi setelah badai tersebut menghisap polimer, tidak menunjukkan hasil apapun, sehingga membuat Kate akhirnya pasrah. Badai juga perlahan melewati bioskop. Tiba-tiba badai tornado terurai dan menghilang. Selesai.